Hai guys, ketemu lagi bersama saya. Gimana caranya lampu mobil dipasang ke motor? Lampu H4 yang berukuran 100 per 130 watt. Tentunya sangat terang sekali karena dengan daya 100 per 130 watt, maka keterangan motor untuk di jalan sangat terang sekali. Dan jangan pernah takut akan aki yang rusak, karena di sini saya akan membutuhkan 2 relay untuk menahan aki. Ini skemanya. Ini relay ada 2, satu untuk relay yang ke lampu panjang sama satu yang ke lampu pendek. Jadi jangan takut kalau misalkan aki teman-teman akan ya cepat rusak gitu. Soalnya ada relaynya di sini. Ini skemanya. Dari misalkan ini lampu pendek atau lampu panjang, kita sambungkan ke nomor 87, satunya ke 87 lagi, dan nomor 85 untuk lampu pendek atau lampu panjang. Ini disambungkan ke soket lampu bawaannya. Nah, kalau misalkan nomor 86, kode yang 86 ini akan kita sambungkan ke ground atau masa. Dan nomor 30 akan kita sambungkan ke aki, atau misalkan kita bisa juga ke mana ya, kabel kunci kontak yang berwarna merah. Di situ juga nggak apa-apa, pasti bisa. Dan ground di sini bisa disambungkan ke kabel warna hijau untuk motor Honda atau motor Yamaha, untuk bisa disambungkan ke warna hitam. Ini bebas disambungkan ke bodi juga nggak apa-apa. Gimana, cukup jelas nggak tentang skema atau diagram kelistrikan dari lampu H4 untuk berukuran 100 per 130 watt? Kalau misalkan ada teman-teman yang kurang paham atau kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan tunggu video saya yang selanjutnya. Pasti ada lagi tentang otomotif atau yang lainnya. Mari kita coba dan check it out. Dan citra berbentuk tangga yang mengarah ke langit yang baru-baru ini terjadi, faktanya Masjid Nabawi selalu diliputi beberapa hal menakjubkan yang menyiratkan keistimewaan dan kesakralan Masjid Nabawi, hingga seorang Syahrini pun terpesona dan berusaha keras mendapat hotel dengan view menghadap langsung ke Masjid Nabawi. Pertama, Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, di Masjid Nabawi terdapat Raudhoh yang berarti taman syurga atau taman Nabi, diyakini sebagai tempat paling mustajab untuk berdoa. Ketiga, di Masjid Nabawi terdapat 6 tiang bersejarah. Keempat, Masjid Nabawi memiliki 3 mihrab. Kelima, Masjid Nabawi tempat pertama yang dialiri listrik di Jazirah Arab tahun 1909. Keenam, di Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kali umroh, kepengen banget dan cita-cita banget kamarnya mimpinya Ka'bah dan ke Madinah. Ayo itu sampai hari ini. Kapanpun dan dimanapun, Syahrini selalu menghadirkan kejutan. Bukan hanya di Madinah, Syahrini menginap di hotel super mewah dengan pemandangan langsung menghadap ke Masjid Nabawi. Di Mekah, Syahrini mantap memilih hotel dengan landscape utama langsung ke Masjidil Haram. Ya, seperti itulah hidup ala Menyenangkan, alhamdulillah segala sesuatunya dijamu sama Allah SWT. Hari ini sudah aku berikan segala sesuatu itu gelamoran dunia.
dikemanakan uangmu, nanti akan Allah pertanyakan di akhirat. Yakub bilang, ini semua atributku umrah, semua tas-tasku akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Aku pakai umrah, barang-barang brand itu aku pakai di Bapak sekali saya Pak. Dapat kembali menjumpai Anda. Bapak menyampaikan semua akan diungkap secara lebih transparan dari alat. Serapan mineral tubuh. Nikmati harimu tanpa jenuh. Oceana, your everyday vitamin C. Oceana. Jika anak silat, Sekarang kita memasuki ke bagian lampu-lampu. Kita cari yang nomor kode 87. 87 yang ini nih 87. Maaf nih ya, lampunya dipotong ininya tuh karena kepanjangan, jadi nendang ke bagian yang ini nih, karena di bagian motornya tuh ada bagian kunci, di bagian yang ini nih, nendang yang bagian ini. Jadi terpaksa saya potong bagian ininya nih, dipotong biar gak nendang yang di sini. Terus kalau misalkan bagian setrum yang nempel ke sini, ke masa, ke ground, jadi bisa konslet. Sekarang kita nyari yang bagian nomor 87. Nih 87. Kita sambungkan ke lampu. Kita bisa pasang ke bagian high atau low. Ini biasanya kalau bagian ini, yang bagian ini nih, ini lampu pendek. Kalau yang ini lampu panjang. Kita sambung ke bagian yang lampu pendek dulu, di bagian tengah. Kita nyari yang satunya, relay yang satunya yang kode 87 lagi. Ini 87. Kita sambung ke bagian yang lampu panjang. Sekarang kita mulai ke sambung bagian yang lampu panjang, lampu tembak ya. Yang satunya ini kita masuk ke ground. Kita boleh ambil dari kabel yang ada di motor.
kita akan mulai menyambungkan ke bagian ground atau masa. Nih skemanya kurang lebih kayak gini. Sekarang kita mulai masuk ke bagian kabel-kabel yang ada di motornya. Saya sudah siapkan soket ini buat di lampu ya, soket buat di lampu. Ini kabel yang buat pendek, ini kabel yang buat ke lampu panjang. Ini lampu senja, beda lagi sih kalau yang ini. Kita nyari kode yang nomor 85, dari kode yang 85. Nyari kode yang 85, yang ini 85 sama yang ini 85. Kita sambung salah satunya ke bagian lampu yang pendek, kabel yang warna putih. Terus kita bungkus pakai lakban atau solasi ban. Terus kita bisa memasukkan dan menyambungkan ke bagian lampu panjang, atau lampu tembak yang kabel warna biru. Terus kita bungkus lagi seperti ini, seperti yang warna putih juga. Bisa dilihat seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian motor. Saya akan mulai menyambungkan ke bagian kabel-kabel motornya tadi yang nomor kira-kira kode nomor 85 yang sudah disambungkan ke soket, dan soketnya akan saya sambungkan ke bagian motor seperti ini. Kita coba sambungkan. Dan cari nomor 30. Kalau nomor 30 itu buat disambungkan ke bagian aki, atau kita bisa sambungkan ke bagian kunci kontak. Kita cari kode nomor 30 yang akan saya sambungkan ke bagian aki atau ke bagian kunci kontak yang tersambung di bagian aki yang kabelnya berwarna merah. Saya akan cari dulu kabel yang warna merah yang tersambung pada kunci kontak. Nih kunci kontak yang berwarna merah disambungkan pada kode nomor 30. Kita bisa selipkan saja ya ke lubangnya, lubang soket. Saya akan sambungkan lagi ke bagian aki. Jangan sampai kebuka kabelnya, takut nempel massa atau bodi kendaraan Anda. Lalu kita bisa bungkus dengan lakban supaya jangan kena bodi. Kita bisa bungkus pakai lakban. Kalau sampai nempel ke bodi atau massa, nanti kita kabel-kabelnya bisa bakar atau konsleting seperti ini kira-kira.
ke bagian kunci kontak yang sini. Sekarang kita cari kode yang nomor 86 yang sudah saya bedakan kabelnya berwarna biru. Nomor 86 ini sebagai ground atau massa untuk disambungkan ke bagian body, atau kabel pun juga boleh, tapi khusus buat kabel-kabel yang massa, kabel ground. Biasanya pada motor Honda itu berwarna hijau, tapi saya akan sambungkan ke bagian yang bagian bodi motor, kerangka pastinya ya. Nih nomor 86 sama ini. Kita bisa sambungkan kemana saja asalkan nempel bodi. Ini buat kabel yang nomor 86 khusus buat massa. Saya akan menyambungkan ke sini. Bisa dilihat kira-kira seperti ini. Harus ke bagian bodi atau massa. Terus saya akan membungkus relay dan akan ditempatkan yang ke bagian yang tersembunyi biar nggak kena air ya. Saya akan membungkus relay dengan rapi, dan saya akan tempatkan relay ke bagian sini, kira-kira di bagian bawah tangki motor. Tempatnya posisi bagian tangki yang aman, kira-kira aman, tidak kena air saat hujan atau saat dicuci ya, supaya kira-kira aman di sini mah. Kira-kira seperti ini saya akan menempelkan ke sini. Ini sudah tertempel, posisi yang aman agar tidak bisa kena air saat hujan maupun dicuci. Yang ditakutkan konslet karena air. Dan sekarang saya akan masuk ke bagian lampu. Di sini ada massa atau ground, atau ground. Saya bisa sambungkan ke bodi lagi atau kabel yang berwarna hijau. Posisinya warna biru. Kabel warna biru sudah saya bedakan warnanya. Nanti saya akan sambungkan ke bagian kabel yang berwarna hijau. Kira-kira seperti ini, bisa sambungkan ke bagian kabel yang warna hijau. Sekarang saya akan mencoba gimana terangnya lampu yang ukurannya 130 watt, 100 atau 100 per 130 watt yang biasa dipakai di mobil. Saya pakai lampu Philips yang ukurannya 130 per 100 watt. Bisa kalian lihat ada keterangannya di sini. Sekarang saya mau mencoba gimana terangnya lampu Philips yang ukurannya 130 per 100 watt. Mari kita coba. Wih, ini pasti terang banget. Bisa kita lihat panjang pendeknya. Panjang pendek nyala semua. Nanti saya akan coba di luar
gimana terangnya lampu ini. Sebelum saya mencoba di luar, saya akan membungkus kabel-kabel supaya rapi, biar enggak aut-autan. Saatnya kita tes lampu yang tadi kita pasang. Kalau yang sekarang memakai lampu yang standar, keterangannya pas segitu, dengan memakai lampu dengan 35 watt, lampu standar. Sekarang kita akan coba menggunakan lampu yang tadi kita pasang yang berukuran 130 watt. Kita bandingkan. Serasa lebih terang dengan memakai 130 watt. Ini yang 35 watt dan ini yang 130 watt. Wah, mantap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan pastinya gratis. Nantikan video saya selanjutnya dan tunggu. Terima kasih.